Pemirsa, hingga kini banjir masih melanda sejumlah daerah di Jawa Tengah. Curah hujan tinggi membuat banjir kian meluas dan merendam ratusan desa di Demak, Jawa Tengah sejak Kamis kemarin. Sementara di Kota Pekalongan, kondisi semakin parah karena adanya banjir rob. Curah hujan tinggi membuat banjir kian meluas dan merendam ratusan desa di Demak, Jawa Tengah. Ketinggian air hingga mencapai 1 meter lebih. Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah, banjir merendam 39.000 lebih rumah di 14 kecamatan di wilayah Demak. Jumlah pengungsi mencapai 265 jiwa dan ribuan warga lainnya memilih tinggal di rumahnya yang masih terendam. Selain curah hujan tinggi, banjir juga disebabkan buruknya drainase. Sedikitnya puluhan rumah warga dan tempat ibadah serta sekolah rusak parah diterjang banjir. Jadi terdiri dari 14 kecamatan dan 249 desa kelurahan, di mana dari dampak curah hujan yang begitu tinggi dan tentunya rob juga tinggi mengakibatkan hampir separuh dari 14 kecamatan di Kabupaten Demak ini terendam banjir. Banjir hingga kini masih merendam ribuan rumah di wilayah kota dan Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Ketinggian air rata-rata 50 hingga 80 cm. Air bah merendam perkampungan ini terjadi sejak beberapa hari lalu. Bahkan di sejumlah lokasi, seperti di Kelurahan Bandengan, Degayu, Krapyak, Padukuhan, Kraton, Kecamatan Pekalongan Utara, ketinggian air bertambah akibat tingginya curah hujan dan banjir rob. Warga mengaku kesulitan beraktivitas dan banyak yang menderita sakit kulit dan demam. Ratusan orang masih mengungsi di sejumlah lokasi pengungsian. Masih bingung, kok nggak ada teman-teman mau di sini, malu aslinya ya. Tapi belum bisa pulang karena masih banjirnya. Hingga saat ini belum ada upaya serius dari pemerintah setempat untuk mengurangi debit banjir karena masih adanya limpasan air dari daerah lain. Dari Demak dan Pekalongan, Jawa Tengah, Sukma Wijaya dan Suryono melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait penanggulangan banjir daerah di Jawa Tengah, kami akan terhubung dengan Kepala BPBD Jawa Tengah, Bergas Catursari. Selamat sore, Pak Bergas. Ya, selamat sore. Ya, Pak Bergas, apakah warga yang menjadi korban banjir sudah seluruhnya dievakuasi, Pak? Ya, jadi hasil laporan yang kami terima itu tadi malam utamanya Brebes, Tegal, kemudian Kota Pekalongan ini sudah terevakuasi semua ya. Jadi kita melihat kebutuhan dasar mereka, para warga masyarakat ini sudah terpenuhi atau tidak. Alhamdulillah sudah bisa terpenuhi dengan baik gitu. Baik, Pak Bergas, wilayah mana saja di daerah Jawa Tengah yang hingga kini masih terendam banjir? Ya, jadi hasil laporan yang kami terima itu pertama Kudus masih terjadi banjir, kemudian tadi malam itu Brebes, Tegal, dan ini ada Kota Pekalongan juga. Memang karena tadi malam kemarin sore sempat terjadi hujan ya, kemarin sore sampai malam hari sudah terjadi hujan deras yang berdampak kepada 3 kabupaten ini, gitu Pak. Ketinggian banjir apakah sudah mulai berangsur surut atau semakin meluas begitu Pak daerah banjirnya? Ya, jadi kalau khusus yang Brebes itu informasi awal kami terima informasinya karena akibat adanya tanggul jebol, tapi ternyata setelah terjadi penyurutan air ternyata bukan akibat tanggul jebol, tapi karena memang volume air sangat tinggi yang akhirnya limpas di bibir tanggul ya, yang berdampak kepada warga masyarakat permukiman. Dan saat ini memang masih ada upaya pembersihan dari rumah warga, serta dapur umum juga sudah jalan, ya alhamdulillah sudah bisa tertangani dengan baik untuk wilayah Brebes. Kota Tegal juga kurang lebih hampir sama, karena ini jalur sungainya memang melalui Tegal kemudian menuju kepada Kota Brebes ya, gitu. Ya, saat ini bagaimana upaya para petugas di sana dalam menanggulangi banjir ini, Pak? Tentunya kolaborasi dari semua pihak, karena bencana itu bukan hanya urusan satu lembaga saja, tapi urusan bersama. Alhamdulillah kami coba mengabari, mengkoordinasikan
dengan instansi terkait, yaitu misalnya Pusdataru, Dinsos, kemudian teman-teman relawan dari PMI, kemudian relawan dari BPBD, itu berkolaborasi untuk melakukan penanganan banjir ini. Itu, Mbak. Dan alhamdulillah semua berjalan. Jadi DAP-DU-nya juga jalan. Dan begitu upaya perbaikan kalau seandainya ada tanggul yang jebol, tapi ternyata setelah dicek di lapangan, kami masih ada di Brebes, informasinya tidak ada tanggul jebol, memang terjadi limpasan yang luar biasa memang. Gitu. Jadi masih memang menunggu air surut begitu ya Pak ya, belum banyak yang bisa dilakukan gitu. Ya. Baik, Pak, ini kan banjir menutup gitu akses jalan. Bagaimana dengan aktivitas warga di sana, Pak? Ya, tentunya dengan adanya banjir tentunya sedikit banyak memberikan gangguan aktivitas masyarakat ya. Tentunya itu. Baik Pak Bergas, mengingat cuaca atau hujan masih terus turun di wilayah Jawa Tengah, apakah ada potensi banjir akan kian meluas atau semakin tinggi, dan wilayah mana saja yang perlu diantisipasi atau diwaspadai lebih lagi Pak Bergas? Ya, semoga saja luasan banjir tidak semakin luas ya, karena upaya-upaya dari pemerintah provinsi untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat, termasuk berkaitan dengan penggunaan teknologi modifikasi cuaca yang sudah dalam kenyataannya berhasil mengurangi dampak, yaitu alhamdulillah sih itu salah satu upaya ya, termasuk kita juga berkoordinasi dengan instansi samping, TNI Polri, relawan untuk melakukan penanganan tentunya agar tidak terjadi meluas. Dan kalau berkaitan dengan lokasi-lokasi yang rawan banjir, ya harapan kami masyarakat mengakses informasi terkini atau mengakses informasi layanan BMKG berkaitan dengan cuaca yang akan terjadi. Itu akan lebih baik karena untuk kesiapsiagaan dan mengurangi dampak kerugian itu. Baik, kita berharap banjir dapat segera surut. Terima kasih Pak Bergas Catursari, Kepala BPBD Jawa Tengah, sudah bergabung bersama kami di Ainus Sore.